Halo, selamat datang dan selamat menyaksikan. Ini adalah laporan dari hasil kerja kelompok kami dengan judul Alat Perekam atau Teknologi Skimmer pada Mesin ATM Bank Mandiri. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Tirta Guspada, Edi Sugianto, Putu Aditya Pratama, Wilda Safira, dan saya sendiri, Niputu Hartini. Yang pertama, ada Project Initiation. Ketika disaster recovery plan dimulai, harus ada persetujuan dari pihak manajemen mengenai pembahasan terhadap struktur organisasi, komitmen manajemen, dan tanggung jawab dari stakeholder. Berikut struktur organisasi serta penjelasan mengenai tugas dari risk management pada PT Bank Mandiri Persero. Ini adalah gambar struktur organisasi pada PT Bank Mandiri Persero. Pembentukan tim DRP. Crisis Management Team. Tim yang memiliki tugas utama mengamankan aset perusahaan sekaligus menjamin kelangsungan bisnis dan operasional Bank Mandiri, serta melihat kemampuan yang dimiliki tiap SDM yang ada di perusahaan. Damage Assessment Team. Tim ini yang akan melakukan perkirakan terhadap kerusakan dan kerugian yang dialami oleh pihak Bank Mandiri maupun nasabah akibat kasus skimming pada mesin ATM Mandiri yang langsung membuat cara penanganan serta kalkulasi biaya yang diperlukan untuk perbaikan. Emergency Response Team. Tim ini yang akan melakukan tugasnya ketika terjadi kasus skimming mesin ATM Mandiri. Mereka harus siap 24 jam untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sesuai dengan prosedur yang dibentuk oleh tim Damage Assessment. Business Continuity Coordinator or Lead. Tim yang akan melakukan koordinasi terhadap pegawai di perusahaan jika terjadi masalah pada mesin ATM agar perusahaan dapat terus berjalan. Dua, Risk Assessment atau analisa risiko. Diperlukan identifikasi dan analisa risiko untuk dapat menentukan klarifikasi dampak dan penyebab kejadian bencana yang mungkin terjadi. Analisa risiko dapat diuraikan sebagai berikut. Risiko pemasangan skimmer pada mesin ATM Mandiri. Penyebab lemahnya sistem transaksi ATM. Penanggulangan pemasangan anti-skimmer, pemasangan CCTV eksternal, pemasangan pin cover. 3. Ada Business Impact Analysis atau BIA. Business Impact Analysis adalah suatu proses penentuan dan pendokumentasian dampak bisnis dari gangguan terhadap kegiatan yang mendukung produk dan layanan utama dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada bisnis proses penerimaan nasabah dengan kategori nomor 4, dampak tidak terlalu berdampak. Yang kedua, ada proses sarana dan prasarana dengan kategori nomor 2 dengan dampak penambahan alat TMD atau anti-skimming dengan biaya 1 juta per unit dan waktu 1 tahun. Nomor 3, transaksi nasabah kategori 1. Dampak terganggunya transaksi nasabah atau gagal. Keterangan kategori kritis. Kategori 1 yaitu kritis. Kategori 2 vital. Kategori 3 penting. Kategori 4 tidak penting. Nomor 4, mitigation strategi development. Pada kasus ini, kami menggunakan tipe mitigasi avoidance, menghindari risiko dengan cara memasang alat anti-skimming atau TMD ATK pada mesin CRD ATM, pin cover, dan kamera CCTV eksternal.
Alasannya yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian akibat skimming data. Nomor 5. Business Continuity Disaster Recovery Plan Development. Dengan cara pemasangan TMD berikut dengan prosesnya dan pemasangan CCTV eksternal berikut dengan prosesnya. Keenam, training, testing, dan auditing. DLP yang dibuat harus diuji kelayakannya untuk mengetahui kesiapan dan pengaruh dari implementasi DLP tersebut pada perusahaan. Terdapat 3 aktivitas dalam pengujian tersebut, yaitu training. Dengan proses, training diberikan kepada Damage Assessment Team dengan waktu 1 bulan. Dan training juga diberikan kepada nasabah berupa edukasi pengetahuan skimming dengan waktu 6 bulan. Kemudian ada testing. Testing terhadap tim operasional kemampuan dalam pemasangan anti-skimming dan testing terhadap pengetahuan nasabah secara acak dengan waktu 1 bulan. Kemudian ada auditing. Mencari dampak seberapa berkurangnya skimming terjadi dengan waktu 2 bulan. Kemudian ada business continuity atau Disaster Recovery Plan Maintenance dengan prosedur pemeliharaan, pengecekan, dan pergantian part card reader dengan waktu 2 bulan sekali, penggantian roller CRD. Kemudian ada prosedur pemeliharaan backup data transaksi nasabah setiap 1 bulan dengan waktu dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian ada backup data kamera internal dan eksternal untuk mengurangi celah skimming terjadi dengan waktu 1 bulan sekali. Kemudian ada prosedur pemeliharaan perbaikan pemeriksaan rutin seperti biasa dengan waktu tidak menentu. Sekian hasil laporan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai jumpa.